Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari hadisnya Ali bin Abi Thalib. Qala wa raihanati ya. Qala ngendika sinten Abi Thalib, hafidtu. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib sangat hafal sekali apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu yaitu dak mayuribuka ilama la yaribuka. Ini disampaikan oleh baginda Rasul. Tinggalkanlah perkara yang masih meragukan dan kerjakanlah perkara yang menurut engkau sudah engkau yakini. Atau perkara yang masih diragukan tinggalkanlah dan kerjakanlah perkara yang sudah engkau yakini. Dalam hadis ini, dalam ilmu fikih ini masuk dari kaidah yang 5, yaitu termasuk dasarnya dari hukum fikih. Jadi bisa menjadikan dasar dari hukum fikih itu sebagian mengambil dasar dari hadis ini. Yaitu apa? Yaitu kalau di dalam Syekh Jalaluddin di dalam kitab Asbawana Dhairnya itu membuat sebuah kaidah adalah al-yakinu la yuzalu bisak. Jadi sesuatu yang sudah yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dasar hadis itu juga hampir sama, yaitu tentang hadis keraguan-raguan. Kalau dalam kitab Asbah itu disebutkan idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa askala alai akhraja min syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta mau syautan au yajidarihan. Jika seseorang merasakan di dalam perutnya itu sesuatu yang keluar, berarti terkadang merasa kentut, maka disampaikan fala yahrujanna al masjidah hatta mau syautan. Jangan engkau keluar, jangan engkau yakin itu kentut sampai engkau yakin mendengar suara atau adanya bau. Nah ini kan sama. Jadi istilahnya memilih sebuah keyakinan, kalau yang masih ragu itu tidak boleh diikut. Nah kalau di dalam hadisnya Sayyidina Ali dak malaya dibuka, tinggalkanlah perkara yang masih engkau ragukan, kemudian kerjakanlah sesuatu perkara yang sudah engkau yakini kebenarannya. Dalam fikih ini banyak sekali, seperti kaidah al-asul baqa'u makana ala makana, itu juga di dalam kaidah fikih yang maksudnya hukum asal itu dikembalikan kepada perkara yang sudah terjadi. Jadi hukum asal baqa'u makana ala makana itu hukum asalnya tetapnya sesuatu pada tetapnya sesuatu dikembalikan kepada hukum yang semula. Semisal begini, ada seseorang ragu-ragu di dalam masalah berwudu. Saya tadi sudah berwudu atau belum? Nah kalau pertanyaannya saya sudah berwudu atau belum, al-aslunya itu yang yakin bahwa dia belum berwudu. Yang ia syaknya bahwa kondisi berwudu itu dia ragu-ragu. Makanya dak mayari buka, sesuatu yang masih engkau ragukan, berarti kita ragu-ragu dalam masalah berwudu.
Berarti yang jelas yakin ilama layari buka, yang jelas yakin itu adalah pertanyaan tadi, saya sudah berwudu atau belum? Berarti kan belum berwudu, berarti kita dalam keadaan belum berwudu. Atau juga bisa disampaikan bahwa kadang kita ragu-ragu, loh saya tadi sudah kentut atau belum ya, sudah batal atau belum. Nah kalau pertanyaan demikian berarti kalau orang saya tadi sudah batal atau belum, sebelum mengatakan ini orang tadi pasti dalam keadaan suci. Berarti yang yakin itu suci, yang ragu-ragu itu batal atau belum. Maka yang diambil mana? Tak mayari buka, sesuatu yang masih ragu-ragu dalam artian saya tadi batal. Batalnya itu kan ragu-ragu. Diambil adalah yang sudah yakin, berarti saya belum batal. Hukumnya dalam hukum fikih itu adalah orang tersebut belum batal. Itu juga sama di dalam ketika melakukan akad transaksi jual beli. Umpamanya seseorang ragu-ragu di dalam masalah transaksi jual beli, ada dua orang berselisih. Saya tadi ke warung sana mengambil minuman, kemudian saya pergi. Saya ingat tadi saya membayar atau belum. Nah kan istilahnya itu antara membayar atau belum. Maka ketika demikian, itu yang terjadi adalah aslinya orang itu kan belum bayar. Yang diragukan adalah dia sudah bayar. Maka dak mayari buka, maka hukum menetapkan bahwa orang ini belum membayar, maka dia wajib membayar. Itu. Juga dalam kaidah transaksi itu juga ada sebuah kaidah al-asul bara'atul dhimma. Seseorang itu aslinya tidak memiliki tanggungan. Dalam artian apa? Ketika ada orang berselisih antara utang piutang, si A memiliki hutang pada si B, kemudian si B menuduh pada si A, engkau belum nyaur hutang. Nah, aslinya orang ini kalau di dalam kaidah itu al-asul bara'atul dhimma, orang itu aslinya tidak memiliki hutang. Maka di dalam hukum fikih itu berarti dia tidak memiliki hutang. Makanya kalau di dalam sebuah hadis itu disebutkan ketika engkau idza tadayantum faktubuhu, harus ditulis. Ketika nggak ditulis ya ini terjadi khilaf. Kemudian ada sebuah pengembangan lagi, mangsya'al fa'ala syai'an aula fal asul an. Ini juga di dalam kitab fikih sangat tren sekali bahwa dikatakan ketika seseorang meragu-ragu apakah saya sudah tadi melakukan atau belum, maka dikatakan bahwa orang ini fal asul sama kepada seseorang mengambil barang, dia ragu-ragu ini tadi sudah saya bayar atau belum. Kemudian dia hutang, dia bilang saya tadi kemarin itu bulan kemarin sudah saya lunasi atau belum. Dia kan ragu-ragu. Ya kan, ada dua pomanya si A hutang pada si B, kemudian pada bulan ketiga dia bilang kemarin saya sudah nyaur hutang atau belum. Maka kalau pertanyaannya ini dari si A yang dia memiliki hutang, syakahal fa'ala syai'an, jawabannya lam yaf'al, berarti si A tadi belum menyaur hutang kepada si B. Beda kalau dibalik seperti al-asul bara'atul dhimma, seperti si B nuduh si A, kemarin kamu hutang kepada saya belum dikembalikan, maka A ini hasilnya bara'atul dhimma, tidak memiliki tanggungan sama sekali, ini yang asli. Jadi istilahnya itu A tidak memiliki. Nah kalau pertanyaan dibalik juga sama halnya seperti kita meminjam sesuatu, minjam buku, minjam kitab, kemudian tanya kemarin kitab saya sudah saya kembalikan atau belum. Yang sudah yakin berarti ya dia minjam, berarti belum dikembalikan. Berarti dak mayari buka, yang ragu-ragu berarti yang mengembalikan, maka hukumnya dia belum mengembalikan. Ini sangat banyak sekali pengembangan dari hadis-hadis itu. Kemudian kalau di dalam hitungan mangtaya konal fi'la wa syakka fil qalil awil kasir humila alal qalil. Ini juga sebuah ragu-ragu ketika orang meyakini sebuah perbuatan tetapi dia sudah melakukan, tetapi dia ragu-ragu pada jumlahnya. Ini umpamanya dalam sebuah sholat,
Dibawa kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba serbu. Tiga kembali pulang sebelum. Seperti dalam sebuah orang sholat, ia dapat 2 rakaat, 3 rakaat. Kemudian ketika di rakaat ketiga dia ragu-ragu. Saya tadi umpamanya sholat maghrib, di rakaat ketiga dia ragu-ragu. Saya tadi dapat 3 atau 2. Ini kan, berarti dia sudah yakin melakukan pekerjaan. Berarti saya tadi dapat 2 atau 3. Berarti ini yang ragu-ragu adalah pekerjaan yang ketiga. Yang 2 ini jelas yakin. Karena apa? Dia sudah sholat 1 rakaat, 2 rakaat. Mau yang kedua ini mau naik ketiga, ketika dia berdiri di rakaat ketiga dia ragu-ragu. Ini rakaat ketiga atau kedua. Nah berarti kan yang syak ini yang 3. Berarti tak mayari buka, yang syak itu tinggalkan, ambil yang malayari buka. Yang yakin itu harus diambil, berarti yang yakin itu adalah 2. Berarti orang ini dapat berapa rakaat? Ya 2 rakaat gitu. Istilahnya itu wasyaka fil qalil awil kasir humila ala qalil. Maka yang yakin jelas yang sedikit, yaitu yang 2 itu jelas dilakukan. Kalau yang 3 itu ragu. Kemudian ada lagi ragu-ragu di dalam masalah sebuah pekerjaan. Al asul fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Hukum yang asal di dalam perkara yang baru itu dikembalikan kepada paling dekat-dekatnya masa. Umpamanya ini dalam sholat. Dalam sholat kita biasa pakai baju. Umpamanya baju kita pakai baju batik, kemudian kita letakkan di gantungan. Setiap hari kita sholat pakai baju itu. Suatu ketika mau dicuci, diketemukan di lempitan baju tadi ada najisnya. Maka ini baju ini kepake, ini berapa sholatan yang harus ia kodok. Maka ini dikembalikan bi akrobas zamani, dengan masa yang paling mendekati dia ingat. Ini yang mana? Itu. Andaikan bahwa ini najisnya ini berupa apa, ya kan? Ya kan najisnya bisa dilihat najisnya itu berapa apa. Nah, itu. Maka itu akan ia lihat bahwa hari yang terakhir ia pakai itu mana. Nah itulah cukup yang sholat yang itu ia ganteng. Ini tidak semuanya dikodoi. Kemudian yang selanjutnya ini juga di dalam masalah perkara al asul fil asa. Ini menurut madzhab Imam Syafi'i, al asul fil asa libahah. Kalau menurut Imam Syafi'i itu semua benda yang ada ini semuanya itu adalah boleh. Hatayadula dalilu ala tahrim, sehingga ada dalil yang menunjukkan ini adalah haram. Jadi benda-benda apapun semuanya halal aslinya, tetapi sampai ada dalil petunjuk yang menunjukkan ini haram. Seperti wa ahalallahul bai'a, jadi jual beli dihalalkan, riba aslinya itu boleh-boleh semua, entah jual beli entah riba boleh. Kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa riba haram. Kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa khamar haram, aslinya boleh tapi ada dalil menunjukkan haram maka menjadi haram. Bangkai haram, darah haram, karena kenapa? Ada dalil yang menunjukkan itu. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan al-asul fil asa tahrim, hukum itu semuanya haram, hatta yadulla adalul ala ibahah,
Semuanya itu haram. Benda itu kalau nggak diketahui apa, nggak diketahui asalnya itu haram. Sampai ada dalil yang mengatakan tuh ahalallahu, nah itu baru halal. Ini adalah perbedaan di antara ulama. Seperti contoh kalau bedanya suatu ketika kita menemukan bahwa di malam hari pagi-pagi umpamanya di depan rumah kita ada bekas sapi disembelih. Kemudian di situ kita lihat beberapa daging dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana hukumnya? Sembelihannya itu kira-kira ini adalah halal atau tidak. Nah maka kalau melihat dari umumnya di lingkungannya itu orang-orang muslim, ya ini sembelihannya halal. Sembelihannya halal karena umumnya di lingkungan ini adalah muslim. Atau kalau enggak, kita masuk ke dalam sebuah rumah makan, di situ kita makan daging, ada daging ayam, daging apapun. Nah itu bagaimana melihatnya? Nah kita lihat korinanya al-asul alibaka. Nah ketika lingkungan itu ditunjukkan bahwa itu adalah muslim semua, ya itu menunjukkan halal. Tapi kalau kita di daerah Bali, ya itu haram karena banyaknya haram. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan syak atau ragu-ragu itu kalau menurut mazhab dari Imam Syafi'iyah itu dikatakan kadang ragu-ragu asyak fil aslil haram, ada ragu-ragu di dalam perkara yang aslinya itu haram. Semisal itu tadi seperti kita terangkan bahwa ada daging ketika kita masuk di daerah Bali, di situ ada daging, baik itu daging ayam, daging sapi. Ini bagaimana? Asyak al aslu fil al aslu alal haram. Jadi sak atas perkara yang haram, ragu-ragu di perkara yang haram. Maka bagaimana ketika kita demikian? Yang diragukan adalah ini halal atau tidak, ya kan? Nah, makanya kalau di daerah yang mayoritas non muslim, maka itu bisa dikatakan daging itu adalah daging yang haram, bukan daging yang halal. Kalau seperti kita di Lampung, di daerah yang mayoritas muslim, ini bagaimana ketika kita masuk rumah makan dan lain sebagainya melihat daging? Karena ini di lingkungan orang muslim, asaknya ini bukan al-asul al-haram, asak al-asul halal, yaitu daging itu walaupun tidak diketahui siapa yang memotong, karena di lingkungan muslim pasti yang motong orang muslim, maka daging itu adalah halal. Kemudian asak al-asul alal mubah, jadi keraguan-keraguan di dalam asalnya yang mubah. Seperti kita melihat air, kalau kita bersuci lah, kalau ini kita kan kali ini kadang terjadi jarang. Kalau kita bersuci kemudian melihat air, airnya itu berubah, ya kan? Berubah. Nah, perubahannya ini bisa dikarenakan najis atau bimuksi sajaroh, atau banyaknya dedaunan yang di situ mengendap sehingga merubah warnanya air. Nah, ini kembalikan, air itu aslinya adalah mubah, maka air ini boleh digunakan. Itu. Kemudian ada lagi ragu-ragu yang tidak diketahui dasarnya. Seperti kita bertransaksi dengan orang, istilahnya itu. Transaksi dengan orang, kemudian kita dikasih uang. Nah, uang ini kan tidak tahu dia tadi habis bertransaksi dengan siapa, apakah dia bertransaksi dengan harta yang halal atau yang haram. Maka ini yang tidak diketahui asalnya. Maka hukumnya bagaimana? Kalau menurut Syafi'iyah ya boleh.
Kalau ini khilaf di dalam masalah kita umpamanya bertransaksi di dalam man aksaru maluhu haramun. Seperti kita bertransaksi dengan non muslim. Non muslim itu kan tidak mengetahui akad jual belinya mana yang halal mana yang haram. Kadang dia uangnya bercampur, kadang menjual barang-barang yang najis kalau non muslim, seperti menjual babi atau sebagainya kan campur dengan benda-benda yang najis. Bagaimana demikian kalau kita bertransaksi dengan orang yang hartanya bercampur dengan benda-benda yang hartanya bercampur, ada yang haram ada dengan yang halal. Ini kan ada sebuah keraguan-keraguan. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali ini dikatakan bahwa itu adalah haram. Kalau menurut az-zahirnya ini bahwa kita melihat zahirnya ketika kita syarat jual beli terpenuhi, umpamanya kita membeli sebuah paku 1 kilo ada barangnya, kemudian kita beli, kemudian kembaliannya ini memang kita harganya 10.000 kemudian kita kasih uang 20.000, berarti kita punya kembalian 10.000. Nah 10.000 ini dari mana? Nah itu kalau menurut Mas Syafi'i itu sudah dihalalkan karena kita tidak melihat sampai yang dilihat itu adalah fidzahirnya, bahwa zahirnya akad transaksi kita itu sah, maka hukumnya sah, tidak melihat asalnya dari mana uang ini didapatkan. Nah itulah banyak sekali sebetulnya pengembangan-pengembangan pengembangan yang istilahnya itu hadis ini menjadi dasar yang paling kuat di dalam masalah hukum-hukum fikih. Jadi hukum-hukum fikih itu banyak mengambil dasar dari hadis tak malaya ribuka ilamaya ilamaya ribuka. Dalam artian apa? Kita pada dasarnya adalah mengambil sesuatu yang sudah yakin, tinggalkan perkara yang masih ragu-ragu. Tetapi konteksnya ketika kita beribadah ini sangat tergantung kepada ketetapan hukum semacam ini. Semisal dalam sholat tadi, ketika orang ragu-ragu sudah berwudu atau belum, orang ragu-ragu apakah sudah batal atau belum, orang ragu-ragu sudah baca kunut, sudah dapat 3 atau 4 rakaat. Ini kan konteksnya adalah bagaimana kita mengambil menentukan mana yang yakin dan mana yang masih ragu-ragu. Kemudian di dalam transaksi ketika hutang piutang, orang itu ragu-ragu, saya sudah nyaur atau sudah membayar hutang atau belum, saya sudah membayar atau belum. Ini kan sebuah konteks yang menetapkan sebuah ketetapan hukum, dan ini yang membutuhkan beberapa penalaran dari seorang mujtahid atau ulama-ulama bidang-bidang fikih. Nah, kalau kita hanya melihat fidzahirnya, kadang kita itu terjebak, apalagi kalau kita hanya menghukumi dengan akal kita tanpa didasari sebuah ilmu yang berdasarkan pada bersumber ulama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pada hadis yang ke-11 yang menjelaskan tentang istilahnya dak malaya ribuka, tinggalkan perkara yang masih meragukan, kerjakanlah perkara yang sudah jelas yakinnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.